Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Natania Sekarcalisva, NIM 151210053 dari kelas HIB akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Keutamaan Sholat dan Bahaya Meninggalkannya untuk memenuhi tugas agama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu sholat. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu bentuk peribadatan yang harus dikerjakan secara benar dan sungguh-sungguh agar memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim yang sudah mukallaf atau berakal dan balik, wajib mengerjakan sholat 5 kali dalam satu hari. Dalam pelaksanaannya, sholat terdapat beberapa syarat dan rukun. Yang pertama yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum dan selama melaksanakan ibadah agar sholat yang dilakukan hukumnya sah. Apabila ada salah satu dari hal-hal yang termasuk syarat sah sholat tidak terpenuhi, maka sholatnya batal. Adapun syarat sah dalam melaksanakan sholat yaitu yang pertama, masuk waktu sholat. Yang kedua, toharoh atau bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas dapat disebut juga dengan najis. Yang ketiga, suci badan, tempat, dan pakaian. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya ada syarat wajib. Syarat wajib sholat adalah syarat yang jika terpenuhi dalam diri seseorang, maka ia tidak memiliki alasan untuk meninggalkan sholat. Adapun syarat wajib dalam melaksanakan sholat yaitu yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat salah satu indera pendengaran dan atau penglihatan. Yang kelima, mengetahui bahwa sholat itu wajib bagi seorang muslim. Dan yang keenam, bebas dari haid atau nifas bagi wanita. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat adalah perbuatan dan perkataan yang akan membentuk hakikat sholat. Apabila salah satu rukun ini ditinggalkan, sholat tersebut secara syar'i tidak dianggap alias tidak sah. Adapun rukun dalam melaksanakan sholat yaitu yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri tegak bagi yang mampu dan boleh duduk atau berbaring bagi yang sakit, keempat membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, kelima ruku' secara tumaninah, keenam i'tidal secara tumaninah, ketujuh sujud 2 kali secara tumaninah, kedelapan duduk di antara 2 sujud secara tumaninah, ke-9 duduk tasyahud akhir secara tumaninah, ke-10 membaca tasyahud akhir, ke-11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, ke-12 membaca salam yang pertama, dan yang terakhir tertib dalam mengerjakan rukun-rukun sholat. Bagi seorang muslim yang melaksanakan sholat, mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sholat. Yang pertama, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Abdullah bin Mas'ud menuturkan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah amal yang paling utama? Beliau menjawab, yang artinya sholat tepat pada waktunya. Aku tanyakan lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku tanyakan lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Yang ketiga, sholat bisa menggugurkan dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara kedua selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Yang keempat, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid pada waktu gelap gulita, berupa nur, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang kelima, Allah mengangkat derajat orang yang melaksanakan sholat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim,
Siapa saja yang bersuci di rumahnya, lalu berjalan ke salah satu masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, maka langkah-langkahnya salah satunya akan menghapus satu kesalahan dan yang lainnya meninggikan derajatnya. Yang keenam, sholat sebagai penembus dosa yang terjadi sebelum sholat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah datang kepada seorang muslim waktu sholat wajib, kemudian dia berwudu, khusyuk, dan ruku dengan sebaik-baiknya, melainkan sholat tersebut akan menjadi pelebur bagi dosa-dosa yang terjadi sebelumnya, selama ia tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku sepanjang masa. Yang ketujuh, pahala sholat sama seperti menunaikan haji dan ihram. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dengan ihram. Barang siapa pergi menunaikan sholat sunnah, di mana dia tidak berlelah-lelah kecuali untuk menunaikan sholat itu, maka pahalanya seperti pahala yang umroh. Dan sholat setelah suatu sholat dengan tidak diwarnai canda di antara keduanya, merupakan kitab catatan di Iliyin. Seperti yang kita ketahui, sholat merupakan hal yang wajib. Akan ada hukuman bagi orang yang melalaikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Secara duniawi, terdapat hukuman bagi seorang muslim yang lalai dalam mengerjakan sholat. Menurut para ulama, antara lain, yang pertama, tidak boleh dibunuh. Menurut kalangan Al-Hanafiyah, orang muslim yang tidak mau mengerjakan sholat, hukumannya di dunia ini adalah dipenjara atau dipukul dengan keras hingga keluar darahnya. Hal itu terus dilaksanakan sehingga dia merasa kapok dan mau mengerjakan sholat. Bila tidak mau juga, maka dibiarkan terus di dalam penjara hingga mati. Yang kedua, dibunuh bukan karena kafir. Dalam pandangan kedua mazhab ini, orang yang tidak mau sholat hukumnya tidak kafir, akan tetapi dia tetap harus dibunuh. Kebolehan untuk dibunuhnya itu karena dasar hudud atau hukum dari Allah, bukan karena pelakunya kafir. Sehingga orang itu tidak dianggap sebagai kafir yang keluar dari Islam. Ketiga, dibunuh karena kafir. Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seorang muslim yang meninggalkan sholat harus dibunuh atas dasar bahwa dirinya telah kafir. Yang terakhir, pendapat ulama yang lain. Para ulama yang lainnya mengatakan bahwa bila ada seorang muslim yang malas tidak mau mengerjakan sholat tanpa uzur syar'i, maka dia dituntut untuk bertobat atau yustatab dengan masa waktu 3 hari. Sedangkan secara hukum akhirat, seorang muslim yang lalai dalam mengerjakan sholat akan mendapatkan hukuman berupa yang pertama, neraka Sakor. Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana orang-orang yang disiksa di dalam neraka Sakor diwawancarai tentang penyebab mereka sampai dijebloskan masuk ke dalamnya. Yang kedua, lembah Wail. Ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Al-Wail adalah nama sebuah lembah yang terdapat di dalam neraka Jahanam. Di dalamnya mengalir nanah dari para penghuni Jahanam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.